Volrex Eternity. Oke, akhirnya teman-teman series Ultraman Omega sudah tayang ini ya untuk episode pertama. Yang pastinya teman mungkin pembahasan kali ini mungkin sedikit berbeda ya teman ya. Karena pas saya mau bahas atau rekaman ini tiba-tiba mati lampu. Jadi bisa bilang juga mungkin agak ketutup ya. Karena kenapa ya teman, mungkin kalau kalian dengar suara speakernya tuh kayak nyangkut gitu nggak sih ya kan. Jadi sorry ya teman, kalau misalkan suaranya nih mungkin kayak ada yang nyangkut-nyangkut gitu ya temennya, karena mungkin dari speaker HP saya ya temennya. Tapi saya akan coba memberikan informasi dari Ultraman Omega ini yang jujur episode satunya fresh sekali ya teman-teman ya, karena episode kali ini juga menceritakan tentang manusia dan juga alien yang bekerja sama di sini, atau bisa bilang juga perkenalan dulu lah teman-teman ya, karena membangun bonding dan juga hubungan dari si alien yang amnesia ini ya teman-teman ya. Dan episode pertama ini dibuka langsung dengan pertempuran di luar angkasa yang cantik banget asli ya, bagus banget nih untuk CGI-nya. Jadi ini betul-betul definisi kita masuk ke planet yang hancur ya, planet yang tak berpenghuni, penghuninya monster semua ya teman ya. Jadi kayak betul-betul ibaratnya planet alien juga sih ya, cuman ini tuh kayak udah hancur banget ya kan, udah kayak bebatuan semua gitu. Jadi ini betul-betul melihat Ultraman Omega ini bertempur ya kan di planet ini kayak planet Star Wars ya teman-teman sekilas ya, karena ini kan ibaratnya warna hitam gitu ya teman-teman ya. Dan asli sih ini fightingnya gokil ya, keren banget nih, apalagi ini coy, gila ini niat banget asli ya, karena detailnya itu bro fresh banget. Lihat bagaimana ada core ini, kayaknya core energinya tuh bakalan berperan penting ya teman ya, entah itu suatu form atau itu pemicu kaijunya ya teman ya, karena ibaratnya kan dari planet ini ya atau dari tempat ini bisa aja itu adalah dari pemicunya ya teman, pemicu kaiju yang akan muncul. Jadi kita lihat ya teman ya, konya ini sih asli bakal menarik sekali ya teman ya, karena ini fresh banget temanya. Dan juga pas berubah pun ini udah langsung berubah ya teman ya, jadi dia juga langsung ngadapin para kaiju-kaiju ini ya teman ya, dan juga langsung di konsen ya dengan cepat. Tapi konsennya pun juga berpengaruh ke core ini, setelah dikena pun ya ada sedikit damage lah temen ya, damage di planetnya itu udah kayak mau hancur itu. Tapi sebelum itu si Omega nya juga terkena damage ya teman, sampai dia juga harus turun ke bumi ya. Nah di sini juga ada si Kosei Hoshimi ya teman, yang baru habis maraton ya, lagi mau minum susu dulu. Terus juga dia melihat ada si meteor ya, maksudnya ada bintang jatuh gitu ya teman. Jadi wah ada apa nih gitu ya kan, yang meteor jatuh. Dan juga di sini si Sorato Okida ya temannya muncul ya kan, dan juga di sini dia belum tahu ya kan nama dia siapa, apa-apa di situ juga dia nggak tahu gitu ya. Jadi dia tuh betul amnesia ya teman ya, karena mungkin satu tempat dia itu pelajari betul-betul ya teman ya, karena kalau udah ke tempat baru tuh udah merasa kayak bayi baru lahir ya teman ya. Jadi mungkin yang dimaksud Subura itu kayak ini ya teman ya, dia tuh kayak bayi baru lahir, terus pas lihat dunia tuh kayak wah gila apa nih gitu ya kan ya. Nah jadi memang Ultraman Omega itu menceritakan ya kalau di dunia yang Omega ini itu belum ada sama sekali kaiju ya. Jadi ya ibarat tuh misalnya kayak gedung jatuh lah, tanah amblas lah gitu ya. Jadi yang kayak gini tuh belakang mereka tuh ya itu kan amblas ya teman ya. Jadi mereka tuh mikirnya tuh oh ada alien nih kan ya, karena maksudnya berita alien itu baru ada pas di awal scene tadi ya temennya, si Omega tuh kayak jatuh bak meteor ya temennya. Jadi dari situ mereka mikir oh ada alien nih gitu ya. Jadi mungkin bukan hanya alien ya kan, bukan alam atau apa lagi gitu ya. Jadi untuk Ultraman Omega ini kan gak ada opening ya, jadi itu juga announce-nya untuk misalnya Cikai Ultraman Omega itu mereka pakai suara radio loh temennya, bukan suara karakternya, suara radio ya, unik sekali. Dan juga untuk apa namanya kayak yang pakai preview yang di Ultraman Generation Star yang Ultraman recap doang gitu ya, itu kan pakai radio gitu ya temennya. Terus juga ini ya, kenapa sih screenshot bagian ini dia posenya tuh gini ya temennya, pas dia lagi uang bumi kan ya, unik sekali ya temen ya. Dan juga mereka ini ya Fauzi ini kan dia manajer ya temen ya, atau kayak juragannya mungkin ya, yang ada di suatu toko ya temen ya, toko di Oyahinori. Jadi dia juga mendapatkan pesanan gitu ya di
toko itu, dan juga pada saat dia mau makan nih ya, tiba-tiba makanannya hilang ya teman ya. Terus juga tiba-tiba ya muncul ya teman ya si Sorato Okida ya teman, alias si Omega ini. Jadi ini yang membuat Kose ini kayak capek kali ya teman ya ngelihat si Omega ini gitu ya. Kenapa? Karena sifat polosnya, amnesianya gitu ya, dan dia betul-betul kayak merasa wow ini kayak betul-betul sifat Ultraman atau si MC Amnesia tuh POV-nya kayak mana gitu ya. Bahkan juga kalau misalkan ada sifat yang baik di dalam dirinya pun juga tidak bisa ia lewatkan lah gitu ya, walaupun ada kekurangannya itu amnesianya itu ya teman-teman. Jadi ini juga ekspresi Kose memang kocak sekali ya teman-teman, kayak oh apa Miku gitu ya. Jadi ini kayaknya Kose bakalan jadi karakter yang aktif sekali gitu ya, kayak banyak meme-nya lah atau gimana gitu ya. Terus juga Kose dan juga si Sorato ini pun juga betul-betul awal ya, awalnya tuh memang kayak canggung, heboh gitu ya, kayak betul-betul susah gitu ya untuk berkomunikasi dengan baik gitu ya, karena harus mendiscover memori dari Ultraman Omega itu ya teman ya. Jadi betul-betul dia teliti satu-satu gitu ya, ini apa nih kan ya, mie ya kan, radio. Terus juga dia kayak ngeberantakin barang-barang di tempatnya si Kosei itu ya teman, sampai ada medal lomba lari gitu ya kan, dia kan mantan atlet ya teman ya. Jadi saya juga nanti akan coba kasih info ya teman di special preview Ultraman Omega ya teman, karena itu ada info tag loh teman ya. Jadi itu kan pastinya dia mantan lomba lari juara 3 atau sorry ya, jadi atau juara 1 gitu. Jadi dia mau makan gitu ya, medali di itu apa gitu ya. Terus juga momennya ini temennya, dan juga dia betul-betul ngerecokin tuh saya teman, sampai dia juga tanya gitu ya, ini kok siapa gitu ya, datang dari mana gitu ya. Terus juga dia ngelihat atas gitu ya, kayak ngelihat atap gitu. Terus juga dia um, melihat ini gimana, kayak apa tuh ya, dispenser atau kode apa gitu di kulkas gitu ya temennya. Terus juga ya kan jadi kita kan kayak betul-betul ngelihat ini POV-nya tuh kita yang bingung gitu ya, ibarat tuh kita jadi Soratona di baratnya. Jadi kayak kita tuh bingung ya kan ya, ini apa gitu ya. Dan juga pas si Kose lagi telepon, tiba-tiba HP-nya diambil ya temennya, dan si Sorato pun juga ngerasa tuh dia bisa terbang lagi gitu ya, kayak mau coba lompat tapi kayak betul-betul aneh aja ya teman ngeliat kelakuannya ya, tapi cukup unik ya. Dan juga dia langsung berlari ya temennya, larinya kenceng lagi ya, sampai Kofi pun juga ngapa-ngapa ya temennya. Terus juga dia berlari terus gitu ya, sampai dia juga mau laporin gitu ya sama Pak Pol ya. Jadi pastinya juga langsung ya kan muncul kaiju di sini ya. Dan ini memang betul-betul pertama kali ya temennya, bukan berapa tahun emang udah ada itu enggak, ini betul-betul pertama kali. Karena ibaratnya dunia yang damai itu memang mungkin takutnya utama obatnya disalahin lagi mungkin ya, soalnya mungkin ada sesuatu twist ya kan, dimana dah jadi pemicu lah ikannya Ultraman Omeganya jadi pemicu muncul kaiju ini gitu ya. Terus juga nanti tiba-tiba ada relasi dengan ini dengan itu ikannya, jadi kalau misalkan Sorato nih kayak disalahin juga ya gimana gitu ya. Tapi kiranya fungsi itu ngelihat alien gitu ya, jadi itu akan menjadi probabilitas yang akan muncul ke depannya gitu ya. Dan juga pastinya krim di sini muncul ya, dan di sini juga orang-orang langsung kayak berdebat gitu ya. Jadi ini si Cozy dilempar ya ke atas ya, untuk diselamatkan lah ibaratnya sama si Sorato ini gitu ya. Dan juga semua yang ada di sekitar itu pun juga betul-betul rasanya kayak kacau gitu ya. Nih kenapa nih kok ada kaiju gitu ya, kenapa nih apartemennya hancur gini gitu ya. Pokoknya semuanya udah kayak berdebat lah gitu ya. Dan juga semua yang dilihat Sorato ini pun juga betul-betul bingung gitu, kayak ini makanan enak gitu ya, terus kaiju kekacauan gitu ya. Jadi dia selalu bertanya-tanya apa hal-hal yang mungkin rasanya tuh remeh remeh gitu ya teman, tapi saat kalau misalkan ada hal-hal yang baik gitu ya, kayak misalnya nih si Cozy itu dia melihat ada anak-anak kecil gitu ya teman ya, jadi dia juga mau coba tolong gitu ya, dan juga kayak membubarkan ya kayaknya untuk yang lagi berdebat itu ya teman ya. Terus tiba-tiba pas dia tuh lagi di apa dianuin sama si bapak ini ya teman ya, tiba-tiba ada si Sorato kayak angkat taruh pala. Itu lucu ya temennya, angkat taruh kepala ya kan. Terus dia juga apa ya, cari tahu ya kan, ini yang anaknya si
maksudnya ibunya ini mana nih gitu ya, jadi dia sambil cariin gitu ya dan ketemu gitu ya. Nah ini juga muncul nih kan kayak omoe wa yasashi dana gitu ya, kayak kamu nih orang baik gitu ya. Jadi betul-betul merasakan ada bonding yang sangat kuat gitu ya untuk Ultraman Omega dan juga si Kongsi ini. Jadi setelah si Omega ini dan juga si Kongsi menyelamatkan lah gitu ya, atau memisahkan ya yang lagi berantem-berantem itu, dan juga ketemu sama ibunya gitu ya. Jadi awalnya kan juga sempat menangis ya temennya. Terus dari sinilah ya kan Surato mempelajari ya kan, ini memang betul-betul permulaan ya temennya, kayak betul-betul baru lahir gitu ya dari bumi ini. Dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu baik apa, nggak tahu yang jahat yang mana gitu ya. Kalau misalkan kaiju pun juga ya itu tiba muncul gitu ya. Jadi beberapa hal ya kan yang ia ingat kaiju ya kan ya. Terus juga orang-orang yang tidak boleh ia lupakan gitu ya, tidak boleh ninggalin orang yang lagi kesusahan gitu ya, pokoknya tentang kebaikan lah gitu ya. Jadi pas muncul lagi si kaiju ini, si Sorato ini tidak lari ya temennya. Dia kayak mendatangi si Crime itu, dan awalnya si Kos ini apa ya kayak kabur aja gitu ya, cuman karena dia inget gitu ya apa apa maksudnya takut kenapa-napa kan ya si orang ini, jadi itu balik lagi gitu ya nyelamatin si Sorato ini. Dan juga pada saat itu dilempar lagi ikannya, kalian lihat ya mukanya itu keinget si Gaze nggak sih mukanya ya, kayak Gaze atau enggak si siapa mukanya tuh ya temennya. Jadi mukanya tuh begitu kocak lah temennya pas begini kayak Gaze ya. Dan juga pada saat dia udah sampai ke bumi lagi kan, dia tuh kayak kamu yang tadi kan gitu ya. Terus juga dia mempelajari lagi gitu ya tentang sifat baik manusia gitu ya. Jadi kayak kamu tuh orang baik ya gitu ya. Jadi yang dia pelajari pun juga betul-betul hal yang positif gitu ya. Dan langsung teman kita lihat untuk perubahan dari Ultraman Omega ya teman ya. Jadi ini juga pasnya dengan slagernya ya teman, dia lempar ke depan ya kan, ditangkep ya, langsung dimasukin meteo ini ya teman, ultra meteonya di sini ya. Dan juga langsung berubah ya temennya, ditarik bawah tosnya dan langsung pose di sini. Dan memang ya temennya, referensi yang ada di Henshin ini pun juga mirip sekali dengan Ultra Seven dan juga Ultraman Max ya temennya. Pada juga yang ini lebih ke Ultraman Max sih temennya, karena Ultraman Max itu ya kan dia dari armor ya, dari bagian dadanya itu ya kan, yang gimana tuh, kalau ini tuh betul-betul alatnya itu ya kan dijadiin armor dada ya. Kalau si Ultraman Max itu apa ya, brace ya sorry ya. Jadi betul-betul unik sekali ya teman, karena ini juga sudah lama sekali ya kita tidak mengadakan henshin dari armornya ya, masa tuh dari momoknya ya kan dipakein armor kayak ini, langsung ada sinergi ya kan, kekuatan energi dari Ultraman itu menyertai tubuhnya gitu ya. Jadi langsung berubah teman menjadi Ultraman Omega Beast Form ya. Jadi Rise Pulse tuh udah kayak mau ngetos ya kan, kayak gitu ya. Dan wah ini sih unik sekali ya terunya. Dan langsung dengan pose andalan dia kan, jadi kayak menatap langit ya teman, kayak di kayak menggapai sesuatu gitu ya. Dan juga wah pancingnya bagus ya teman ya, kayak stance-nya tuh juga unik. Jadi kayak santai kan melihat gitu. Jadi lawan kaiju pun juga dia melihat gitu ya, kayak dia juga analisis kan ya si Graham itu apa-apa aja kan kekuatannya ya. Terus sampai juga dia udah kepung seperti ini temennya, sampai kalau type-nya pun berkedip ya teman, suaranya pun juga unik loh temennya, kayak lebih pitch kan, tapi kayak lebih apa ya, lebih berame aja nggak sih temennya, tapi lebih pitch aja nggak sih kan, jadi lebih unik gitu. Dan setelah itu langsung lah kan dia bangkit lagi untuk melawan kaiju ini, dan juga sempat menghentikan serangan dari drillnya ini, dan juga sempat apa ya di liput ya temannya untuk Ultraman Omega ini. Dan betul-betul wah terasa sekali ya temannya. Dan kayaknya juga ini tanduknya pun juga sempat dipotong ya temannya sama si Omega ini. Dan kayaknya akan ada sesuatu deh ya teman untuk tanduknya ini ya temannya, kayaknya bakalan ada konflik manusia lagi ya temennya. Ya kan konflik manusia yang kayak Ultraman Blazar punya gitu ya. Soalnya kalau Ultraman Blazar pun ya, dia udah punya dasaran konflik manusia tuh ya kan, dia manfaatin apa-apa dari kaiju ya kan, dari eksperimen lah ya kan, atau diteliti lah ya kan, jadi suatu senjata terkuat lah gitu ya. Pokoknya juga ya begitu lah ya temennya, pasti ada kayaknya ya manusia tuh juga kayak nekat gitu ya. Bahkan juga
juga di sini setelah di slice ya kan, ini nggak ada konsen untuk si crime ya teman-teman, jadi dia tuh kayak nge-slash gitu ya. Itu uniknya tidak ada explosion ya kan, alias nggak ada ledakannya ya teman ya. Jadi pastinya juga pertama kalinya ya teman ya, ini tidak ada ledakannya, dan mungkin ya dasarannya itu ya kan karena utama Megan itu kayak bisa aja sih kan dia tuh ledakin ya kan, cuman dia tuh lihat kaijunya itu juga apa ya, ada sesuatu lah gitu ya, karena kenapa ini nggak meledak atau kenapa ini nggak betul-betul menghilang gitu ya. Jadi mungkin akan jadi koneksi juga gitu ya, jadi bisa aja kan para meteor kaijunya itu juga akan bertarung gitu ya. Nah ini nanti ya kita akan lihat mungkin misalnya si Kongsi itu bisa bersinergi dengan si Bekines misalkan, atau si Trigaron misalkan ya. Jadi itu kan nanti akan muncul ya kan ya kombi dari duo Sorato dari kasih konsep ini ya teman ya. Dan pastinya episode 1 berakhir teman, dan untuk episode kedua ya kan ini unik sekali ya teman ya, akan muncul si heroin kita ya teman, si Ayumu Ichido ya teman ya, sang ahli biologi ya kan dari NCRCS ya. Jadi pastinya juga lihat logonya tuh kayak logo kayak logo aqua gitu ya teman, sorry maksudnya tuh kayak logo minuman gitu ya teman ya. Jadi pastinya juga dia bekerja di situ, dan pastinya kita lihat bagaimana bondingnya ya teman untuk episode kedua nanti ya teman ya. Nah, sedikit info teman dari special preview Ultraman Omega ini. Jadi si Kose ini tuh ya adalah mantan atlet lari ya gitu ya. Jadi mungkin juga ada suatu hal yang mungkin dia nggak ngikutin lagi mungkinnya untuk atlet larinya, entah dia tuh capek atau gimana gitu ya. Dan dia tuh kan sempat berganti-ganti part time job gitu ya. Tapi dia tuh jadi manajer gudang dari Taijung itu ya teman ya. Jadi ini sedikit yang bisa kita lihat ya teman, beberapa scene yang akan muncul di episode kedepannya ya teman ya. Jadi pastinya ada si Jose ya kan yang juga mengikuti lomba lari ya teman ya. Jadi dia juga mantan di sini, jadi kayaknya sih dapat juara lah gitu ya. Dan pastinya ini kayaknya episode kedua ya teman, karena ini udah dikasih seragam kayak kan, atau baju khusus gitu ya, kayak jaket gitu ya, sama dalamannya tuh warna merah gitu ya. Terus juga di sini kita muncul ya teman ya, untuk episode kedua ini ada si Ayumu Ichido ya teman ya. Dan sering sedang tadi ya teman, kayaknya nanti akan ada konflik bencana gitu ya teman ya, entah yang kayak utama belasannya kah atau yang lainnya gitu ya. Jadi kita patut menantikan ya teman bagaimana relasinya ya teman, karena ini juga bakalan menarik sekali gitu ya, dan bakal ada pertempuran Ultraman bersama Kaijunya ya teman ya. Jadi pastinya ini sangat menarik, beserta ada Reginald Armornya ya, untuk bulan ini. Nah sedikit infonya teman untuk episode ke-7 ya kan ya, setelah episode 7 tayang itu katanya libur ya teman, ada spesial episode gitu ya, nanti akan ada case satu atau dari penyiar berita apa gitu ya, jadi itu akan jadi guest starnya nanti. Itu pastinya di episode 7 itu berarti bulan Agustus ya teman ya. Biasanya kan episode 4, episode 5 gitu ya, ini episode 7 ya teman ya. Berarti kalau misalkan nanti ada collab sama Ultraman ya kan, antara episode segitu ya kan ya, atau episode 10 mungkin ya. Jadi ini akan ada perubahan ya teman ya, mungkin episode 25 pun juga tetap berlaku ya teman ya. Jadi kita juga patut menantikan akan bagaimana aksi dari Ultraman Omega ke depannya ya teman, ini bakalan menarik sekali ya teman ya. Jadi perlu kalian untuk episode pertama ini kan, jujur ya openingnya juga menarik ya teman, walaupun ditaruh di akhir karena memang opening dari Ultraman Omega ini pun juga langsung battle ya teman ya, menarik sekali ya teman. Jadi kita lihat bagaimana relasinya gitu ya, dan jujur kalau dilanjutkan dan juga konsisten ini bakalan bagus ya teman ya. Semoga aja ya Takesue ya kan ya. Kalau masalah fighting mungkin Takesue ya lebih ke mid dan bagus aja ya teman ya, tapi kalau masalah story ya jempolan juga teman ya. Tapi semoga jangan sampai kayak Decker ya teman ya, udah bagus build up-nya gitu ya, endingnya malah begitu ya kan. Jadi kita harap ya kan yang terbaik di Ultraman Omega ini teman, oke. Jadi kita akan tunggu untuk action sangat menakjubkan nanti ya teman, karena episode 1 aja udah keren asli ya, action itu udah kayak betul memanjakan mata gitu ya. Jadi kita pastinya menantikan teman untuk episode perdana ini akan berlanjutnya itu seperti apa ya teman, COVID-nya ya. Gila sih. Jadi berarti ya teman ya, untuk Rekinus itu kan episode 3 ya teman ya. Terus armornya episode 4 ya, kalau nggak salah ya teman ya. Baru episode 7 atau episode 8 gitu ya, baru debutnya Trigaron Armor. Dan ada rumor lagi ya teman, yaitu Valgenes ya kan, itu akan jadi final formnya ya teman ya. Ini udah sampai ke final form, bayangkan ya.
Nah ini teman sedikit info soal reboundnya ya. Jadi kita tuh platform Nato ya kan Pagenes, dan juga akan ada short movie untuk Ultraman Vega. Vega ini apakah secondary Ultraman kah? Atau Ultraman lain gitu ya. Jadi kayak bukan partner secondary juga gitu ya. Ini teman tuh Blue Comet ya teman ya. Kalau si Omega itu Meteor ya, kalau itu Blue Comet gitu ya. Jadi pada Nato adalah Pagenes Armor, yang warna itu Suzaku atau Vermilion Bird. Warna tuh merah, emas, putih, abu ya teman ya. Jadi tubuhnya tuh sekelas kayak Rekines dengan kepala burung, ekor, dan saya berwarna emas dan dapat berubah menjadi sebuah hybrid. Terus Ultraman Vega The Blue Comet Info, Shokufinnya tuh estimasinya tuh bertambah 1 bulan lagi karena ada beberapa perubahan script di akhir cerita. Dan script yang awalnya hanya 4 bagian menjadi 6 bagian. Jadi wah, apa nih Ultraman Vega ya teman ya. Ini akan jadi short movie kayak Ultraman Regulus mungkin ya. Karena Regulus kan juga itu kan ada second story-nya gitu ya teman. Jadi kita akan nunggu ya teman untuk movie-nya seperti apa ya, karena kayaknya untuk Ultraman Vega ini teman ya, kalau kita lihat kayak Ultraman Gaya Agul mungkin ya, karena kalau Gaya Agul kan itu kayak bumi sama laut ya teman ya. Kalau si Vega-nya itu mungkin sama si Omega itu ya kan komet sama meteor ya kan. Jadi unik sekali ya teman ya. Oke teman, jadi pembahas kita untuk episode pertama dari Ultraman Omega ini teman. Jadi ya mohon maaf sekali ya teman kalau misalkan mungkin suaranya agak ketutup ya teman ya. Soalnya entah kenapa speaker saya ini kayak ada kemasukan gitu ya teman ya. Jadi pastinya kalau episode 1 ini yang saya bisa kasih rating ya teman ya, 9 kali ya, 9/10 ya teman, karena impresinya tuh udah keren sekali ya teman ya. Kayak MC Amnesia ikan terus dipertemukan dengan Kosei yang manusia normal gitu ya. Itu dari relasi yang sangat unik ya temennya, apalagi nanti ada tiba-tiba konflik manusia lagi gitu ya. Dan saya harap juga ya untuk Ultraman Omega ini itu bisa menarik lah teman, karena ini aja udah dasarnya udah bagus ya teman ya. Jadi kita juga patut menunggu bagaimana konfliknya gitu ya dari si Ultraman Omega itu sendiri gitu ya sama si Kaijunya. Karena yang pastinya kita tahu ya teman, untuk dari Ultraman Omega ini itu dia kan amnesia gitu ya, meteor, kaiju ya kan, dan juga planet yang ia sempat hadapi itu ya teman di luar angkasa ya teman, sampai dia juga terkena damage dari serangan musuh itu ya teman. Jadi kita nggak tahu kan itu apa ya teman ya. Kita pasti menantikan seperti apa konfliknya dan juga jalan ceritanya ya teman. Semoga aja